gue belajar tentang. Halo teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang telah kembali datang ke channel ini untuk menyaksikan video ini, dan juga untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini dan baru lihat video ini. Terima kasih banyak dan juga selamat datang. Semoga bisa bermanfaat tentunya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel gue, bisa langsung subscribe aja ya. Langsung aja di bawah, karena subscribe teman-teman adalah bukti bahwa teman-teman mendukung apa yang gue buat. Terima kasih. Buku selanjutnya yang gue baca adalah buku genre bisnis pertama yang berhasil gue lalap, yaitu buku Alibaba yang ditulis oleh Duncan Clark. Bacanya gimana ya? Duncan Clark. Oke, itu bacanya. Buku ini sebenarnya udah gue beli 3 tahun yang lalu, tepatnya di November 2017. Bahkan ada tanda tangan gue di sini untuk mengawali pembacaan buku ini. Tapi waktu itu gue belum familiar sama istilah-istilah bisnis, jadi nggak gue lanjutin. Dan gue memilih buku ini untuk kembali dibaca karena sayang udah gue beli. Yang kedua, gue harus mengupgrade buku bacaan gue. Nggak hanya self-development, self-improvement, leadership, atau yang ringan-ringan seperti novel fiksi. Gue harus upgrade menjadi lebih baik dengan membaca buku dengan genre yang lain. Di 2 bab awal buku ini diceritakan tentang Alibaba secara keseluruhan, seperti konsep yang bisa membuat Alibaba sukses, yaitu konsep segitiga besi, yang diantaranya ada Eniaga, lalu ada logistik dan keuangan. Lalu di bab selanjutnya yaitu diceritakan tentang Alibaba secara keseluruhan, tapi yang gue suka yaitu ada prinsip yang ditanamkan oleh Jack Ma kepada karyawan-karyawannya, yaitu prinsip Sixpence Spirit Sword yang diambil dari salah satu karya novelis penulis favorit Jack Ma, yaitu Jin Yong. Lalu di bab selanjutnya juga diceritakan asal mula nama Jack Ma. Nama asli Jack Ma itu Yun Ma. Nama Jack diberikan kepada sosok Yun Ma itu karena waktu itu Jack Ma di kota kelahirannya suka sekali berkomunikasi dengan orang-orang asing dan suka mengembangkan dirinya, meningkatkan dirinya, menantang dirinya untuk berkomunikasi dengan orang asing untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Akhirnya dia datang ke hotel-hotel yang terdapat turis, dan ketika itu ada turis dari Amerika Serikat yang kebetulan nama suami dan anaknya itu adalah Jack. Akhirnya ketika turis asing ini berkomunikasi dengan Mayun saat itu, Mayun diberi julukan Jack juga oleh turis tersebut, yang akhirnya menjadi Jack Ma hingga saat ini. Lalu di buku ini juga diceritakan 2 perusahaan sebelum didirikannya Alibaba. Yang pertama ada Hope Translation, yang kedua ada China Page. Nah, China Page ini terinspirasi ketika Jack Ma pergi untuk pertama kalinya perjalanan dinas ke Amerika Serikat, tepatnya ke kota Seattle. Dan di situ juga akhirnya Jack Ma membuka gerbang internet pertamanya yang hingga sekarang membuat dirinya sukses. Di sini yang gue suka lagi yaitu prinsip Alibaba menjalankan perusahaannya, yaitu mementingkan konsumen, karyawan, baru pemegang saham. Di buku ini juga gue baru paham tentang konsep Eniaga, seperti business to business, business to customer, customer to business, customer to customer. Lalu terkait saham seperti IPO, aturan resiko ketika kita membeli saham, pasar saham, dan lain-lain. Lalu di sini juga diceritakan ketika Alibaba memiliki anak perusahaan seperti Taobao, lalu Tmall, Alipay, AliExpress, dan lain-lain. Lalu menceritakan juga tentang Alibaba yang sempat pasang surut di dunia bisnis di Cina maupun di internasional, dan juga menceritakan juga tentang keberhasilannya mengalahkan eBay dan perusahaan asing lainnya yang masuk ke negeri tirai bambu tersebut. Banyak banget sih hal-hal baru yang gue dapat dari buku ini ya, karena ini buku bisnis pertama gue kali ya, dan ini menjadi gerbang awal untuk gue tentunya untuk membaca genre bisnis lainnya. Itu aja yang bisa gue review. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan see you again in the next video.